Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Hasan dari SMA Telkom Purwokerto, kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UML bagian 2. Yang pertama, activity diagram. Pengertiannya, activity diagram adalah salah satu cara untuk memodelkan aliran kerja atau workflow dari bisnis use case dalam bentuk grafis. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah dalam aliran kerja, titik-titik keputusan dalam aliran kerja, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan masing-masing aktivitas dan objek-objek yang digunakan dalam aliran kerja. Fungsi activity diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Simbol-simbol activity diagram. Yang pertama ada simbol activity, memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, action, state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga, initial node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang keempat, activity final node, bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Yang kelima, decision, digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Yang keenam, line connector, digunakan untuk menghubungkan suatu simbol dengan simbol lainnya. Lalu selanjutnya ada state machine diagram. State machine diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analisis, perancangan, dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem. Tidak cukup hanya mengimplementasikan suatu objek, pengembangan juga harus membuat objek-objek tersebut melakukan sesuatu. State diagram memastikan bahwa objek-objek tersebut akan menebak apa yang jelas tentang perilaku objek. Kemungkinan tim pengembang akan memproduksi sebuah sistem yang sesuai dengan requirement. State machine diagram, simbol-simbolnya. Yang pertama, seperti lonjong, gambar lonjong atau oval. State digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat, memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. Yang kedua, start atau titik awal, digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam satu program state chart. Yang ketiga, end atau titik akhir, digunakan untuk menggambarkan akhir dan kejadian dalam satu diagram state chart. Yang keempat, guard, yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Kelima, ada point, digunakan untuk menggambarkan apakah akan masuk entry point ke dalam state atau akan keluar exit point. Event, digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebabkan suatu pada state. Lalu selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antara objek dan mengindikasikan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu yang kemudian objek tersebut diurutkan dari kiri ke kanan. Aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh di paling kiri dari diagram. Penggunaan sequence diagram mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Lalu untuk merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Simbol-simbol sequence diagram. Yang pertama ada boundary lifeline, menggambarkan hubungan suatu elemen yang berbeda. Secara khas merupakan hubungan aktor dengan layar.
Yang kedua ada entity lifeline, menggambarkan suatu tempat atau mekanisme yang menangkap pengetahuan atau informasi dalam suatu sistem. Yang ketiga, control lifetime, menggambarkan suatu pengendalian yang mengorganisir dan menjadwalkan aktivitas elemen-elemen. Yang keempat, message, perilaku sistem yang menandai adanya suatu alur informasi atau transisi kendalian antar elemen. Yang kelima, aktor, menunjukkan seorang pemakai sistem yang memulai alur peristiwa atau kejadian. Yang keenam, activation bar, menggambarkan lamanya atau pesan diproses. Selanjutnya, note, menunjukkan catatan untuk komentar dari suatu pesan antar elemen. Terima kasih. Itu sedikit materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.